Dari pagi Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat bersama ratusan aparat TNI dan Polri membongkar paksa pondok-pondok jual pedagang di pasar tradisional Boswesen, Kota Sorong, Rabu 28 September 2022 pagi. Pembongkaran dilakukan lantaran pondok-pondok pedagang dianggap sudah tidak layak. Semua aktivitas berjualan dipindahkan ke pasar modern Rufai. Tanpa negosiasi dengan pedagang, penjabat wali kota Sorong didampingi Dandim dan Kapolres Kota Sorong menginstruksikan pembongkaran. Aparat gabungan TNI dan Polri langsung membongkar paksa pondok-pondok jualan para pedagang. Di depan pondok-pondok jualan, penjabat wali kota Sorong, George Yarangga mengatakan para pedagang harus dipindahkan ke pasar modern Rufai, pasar yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Sorong. Pada pagi hari ini kami datang sampaikan kepada bapak-bapak, mama dorang yang ada jualan di sini, karena pemerintah sudah menyiapkan pasar modern, pasar yang higienis, pasar yang lebih bagus, ya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk bertahan di sini. Oleh sebabnya pada pagi hari ini saya mengingatkan kepada kita semua, kita akan melakukan eksekusi pada pagi hari ini. Mama dorang semua harus pindah. Karena saya sedih, saya kasihan, saya ini orang Papua, saya ini anak biak, tidak mau lihat kamu orang jual di tempat yang tidak baik. Ya, saya tidak suka lihat sudah waktunya. Namun, pembongkaran paksa tersebut dikeluhkan pedagang. Pedagang yang kebanyakan merupakan mama-mama asli Papua menolak pembongkaran pasar itu. Kita punya tanah. Pasar ini pasar sebagai sejarah. Mereka melakukan protes dengan menjaga pondok jualannya. Tetapi pondok-pondok berjualan itu tetap dibongkar oleh aparat gabungan. Pedagang menolak pindah dan memilih bertahan di pasar Boswesen karena mereka merasa rugi apabila berjualan di pasar modern. Salah satu pedagang pasar Boswesen, Devita Teware, mengaku hasil jualan mereka tidak laku karena minimnya pembeli. Pihaknya akhirnya memutuskan kembali berjualan di pasar Boswesen, namun akhirnya dibongkar. Cuman pembelanjanya yang tidak ada. Kita mengalami kerugian. Kalau pemerintah mau ganti rugi, kan tidak. Sekarang kita dikasih waktu ditanya sama wali kota, kita tanya baliknya begini. Apa kira-kira kalau kita masuk di dalam terus kita pendapatannya tidak ada bagaimana? Terserah. Jawabannya mau kembali kan boleh. Berarti kita kembali. Sekarang sudah kembali, tapi malah ditindas seperti ini. Ini manusia, binatang. Tidak layak dibuat. Teware menambahkan yang diinginkan para pedagang, pembangunan pasar khusus pasar mama-mama Papua bagi pedagang asli Papua. Sementara itu, advokat HAM Yohanes Mambrasar yang mendampingi mama-mama pasar Boswesen Sorong menyayangkan cara pendekatan aparat keamanan yang membongkar pondok berjualan pedagang dan memaksa pedagang untuk pergi dari pondok-pondok jualannya. Jadi ini sangat riskan, sangat disayangkan cara-cara pendekatan aparat dengan kekerasan yang kemudian memaksa para warga Papua yang berjualan di sini dan mereka sedang mencari ekonomi untuk memenuhi kehidupan mereka, tapi pemerintah tidak menggunakan pendekatan yang tepat dan kemudian membongkar, memaksa mereka untuk pergi. Saya pikir ini sesuatu yang sangat memprihatinkan, ya. Mambrasar menjelaskan pemerintahan Jokowi mengklaim telah membangun rakyat Papua lewat kebijakan Otsus dan disebut telah berhasil dijalankan, serta kebijakan pemekaran daerah otonomi baru dengan dalil mensejahterakan rakyat Papua. Namun faktanya kini rakyat Papua, khususnya mama-mama Papua penjual di pasar Boswesen Sorong, sedang disingkirkan dari pusat-pusat aktivitas ekonominya. Aktivitas ekonomi mereka dihilangkan, pasar tempat jualan telah dibongkar. Jadi kita itu harus kita sepakat supaya pasar ini kita pertahankan.